Dan di studio TVRI hari ini telah hadir Bapak Ibnu Rusidi selaku dosen teknik geologi Unsiah dan peneliti geohazard TDMRC yang juga merupakan tim peneliti dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih telah hadir di studio kami. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita akan berbicara mengenai kondisi daerah di Aceh yang rawan gempa. Salah duanya adalah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Ini apa yang terjadi Pak? Oh ya, jadi mungkin sedikit kita jelaskan di awal. Jadi Banda Aceh itu kan diapit oleh dua segmen patahan. Tapi tidak selain dua segmen patahan ini kita sebenarnya itu kalau di Aceh itu punya 3 sumber gempa utama. Okay. Jadi kita ada sumber gempa dari zona subduksi, zona subduksi. Kemudian ada sumber gempa kita dari Kerak Samudra IFZ, gempa yang April 2012 dulu. Kemudian kita juga ada sumber gempa di patahan Sumatera. Jadi patahan Sumatera itu awalnya itu dari Teluk Semangko, menurus terus di tengah-tengah Sumatera sampai ke Aceh. Nah, pas di Aceh ini dia bercabang menjadi 2. Jadi dari Gempang, Tangse, kemudian bercabang menjadi 2. Salah satu cabang itu adalah menuju ke kawasan Selimum, kemudian ke Kurung Raya, menurut sampai ke Sabang. Itu disebut dengan segmen Selimum dinamakan. Segmen Selimum. Okay. Kemudian segmen satu lagi itu, cabang satu lagi itu dari Tangse menurus ke Indrapuri, kemudian ke Matai, kemudian menurus terus ke Pulau Breh dan Pulau Aceh. Nah, jadi sebenarnya itu kalau gempa di subduksi seperti gempa 2004 itu mungkin ya karena sangat jauh dari kita ya, jadi getarannya itu mungkin tidak begitu kuat dirasakan oleh Kota Banda Aceh. Kalau misalkan skalanya itu kurang dari 7 misalkan. Tapi kalau misalkan gempanya itu di patahan Sumatera di tengah-tengah di darat ini, skala magnitudo 6 ataupun 7 itu bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah bagi untuk Kota Banda di Kota Banda Aceh karena dia sangat dekat dengan Kota Banda Aceh. Iya. Ini Bapak bilang tadi sangat parah Pak ya, sangat parah karena berada di lempengan Sumatera tersebut. Itu kira-kira rasionya berapa persen Pak dari antara masing-masingnya yang dihasilkan? Jadi kan kita punya 2 sumber gempa nih. Dari ada segmen Aceh, ada segmen Selimum. Ya, Selimum tuh dari Kurung Raya sampai ke Selimum, Kurung Raya sampai ke Sabang, kemudian Aceh ini Indrapuri sampai ke Matai sampai ke Pulau Aceh sana kan. Oke, Banda Aceh di tengah-tengahnya. Nah, jadi beberapa ahli memperkirakan di kedua segmen ini bisa mengenerate gempa itu magnitudo 7. Tapi kita nggak akan pernah tahu kapan gempa itu akan terjadi. Tapi kita tahu diperkirakan ini akan ada kemungkinan gempa itu sekitar 7. Dan saya mencoba membuat sebuah model ya. Jadi saya bersama tim dari TDMRC, ada geologis, kemudian ada tim dari seismologis, kemudian ada juga orang infrastruktur struktur bangunan, engineer dan yang struktur bangunan. Kami coba membuat model, saya coba membuat gempa di segmen Aceh dengan magnitudo 7 dan coba melihat seperti apa sih sebaran kerusakan di Kota Banda Aceh. Nah, hasilnya Pak dan hasilnya tuh jadi kerusakan bangunan itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama tuh kuatnya goncangan tanah. Kuatnya goncangan tanah itu sangat bergantung kepada jarak dari sumber gempa terhadap tempat kita amati. Ya. Jadi makin dekat dengan sumber gempa pasti goncangan tanah akan lebih besar. Iya, benar. Itu jarak. Kemudian yang kedua yang goncangan tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Jadi kalau misalkan di sebuah kawasan tanahnya lunak, maka kita akan merasakan goncangan gempa itu yang lebih kuat dibandingkan dengan kawasan yang tanahnya keras. Walaupun jarak dengan sumber gempa itu sama. Jadi kondisi tanah lunak, tanah keras itu juga sangat mempengaruhi goncangan tanahnya. Nah, goncangan ini akan mempengaruhi kemana? Ke kerusakan bangunan. Kerusakan bangunan tersebut ya. Jadi saya coba buat model, saya buat gempa 7, kemudian saya lihat sebarannya ke Kota Banda Aceh. Kalau 7 ya itu masing-masing bangunan di Kota Banda Aceh itu akan mengalami kerusakan sekitar 40 sampai dengan 80%. 40 sampai 80%. Itu kalau 7 ya, 7. Ini masing-masing segmen Pak atau segmen Aceh aja? Segmen Aceh saja. Tapi kalau misalkan gempanya itu terjadi pada segmen Selimum itu lebih kurang 40 sampai 60%. 40 sampai 60%. Artinya lebih sedikit karena apa? Karena jarak. Itu kalau gempa 7 ya, tapi harapannya tidak jadi 7. Misalkan kalau gempanya kurang dari situ ya kerusakan itu akan ini kerusakan yang terjadi kalau misalnya masing-masing ini memiliki
seperti segmen Aceh, segmen Selimum yang tadi Pak ya. Lalu mengapa di antara yang berdua ini, segmen Aceh ini, mengapa kerusakan segmen Aceh sangat besar dibandingkan ini segmen Selimum ini Pak? Ya, jadi jarak artinya dipengaruhi oleh jarak jadi tersebut. segmen Aceh itu kan sekitar Matai sini. Girapuri, Matai sampai ke Purwace sana. Artinya jarak dengan kota Banda Aceh itu ya 2 kilo 3 kilo, nggak jauh-jauh kali. Sehingga makanya ketika saya buat model ya goncangan yang dirasakan pasti lebih besar, dan tingkat kerusakannya itu juga semakin besar. Tapi intinya itu kan sebuah model dengan skenario terburuk kalau dan harapan kita kan itu tidak terjadi. Benar. Nah, tapi kalau terjadi ya dengan kita membuat model kita bisa tahu kira-kira kawasan mana yang paling parah berdampak gempa bumi kalau terjadi misalkan di segmen Aceh ataupun terjadi di segmen Selimum. Nah, jadi saya coba lokalisasi. Kalau di Muara Aceh kan ada sekitar lebih kurang ada 9 kecamatan, kalau saya nggak silap, ada 9 kecamatan, dan kita lihat ternyata kerusakannya tuh di kawasan mana yang paling parah itu bisa dilihat dari kondisi tanah. Ternyata di daerah mana Pak yang paling parah kondisinya? Kalau untuk magnitudo 7 kalau segmen Aceh, kalau segmen Aceh itu lebih parah ya kecamatan yang dekat dengan daerah dekat Meraksa, daerah Meraksa, kemudian daerah Lantemen itu parah. Kenapa? Karena dia sangat dekat. Tapi kalau misalkan sumber gempanya itu berasal dari segmen Selimum yang daerah Hukum Raya sana, itu yang paling parah tuh ya daerah Syah Kuala, Darussalam. Nah, itu untuk kerusakan. Tapi saya coba membuat juga skenario kerusakan kan akan mempengaruhi jumlah korban luka-luka. Jadi saya coba buat skenario kalau misalkan seperti itu. Saya ada beberapa skenario yang saya buat. Kalau gempa terjadi misalkan jam 5 sore, kalau gempa terjadi jam 2 siang, kalau gempa terjadi jam 2 malam misalkan, itu kita bisa lihat kira-kira pola sebaran orang yang jadi korban itu di mana. Dan saya munculkan misalkan skenario-nya itu jam malam lah. Malam kan, kalau malam berarti kan hampir semua orang sudah istirahat. Jam 2 misalkan terjadi gempa. Dan kecamatan yang paling parah itu ya daerah Kuta Alam. Karena kenapa? Karena di situ penduduk itu paling banyak. Penduduk paling padat. Mungkin sekitar 46.000 penduduk di situ untuk kota Banda. Ya. Kemudian setelah Kuta Alam, kemudian yang kedua tuh Syah Kuala. Kemudian yang ketiga tuh Baitur Rahman. Kalau gempa itu bersumber dari segmen Aceh. Tersebut. Tapi kalau sumber gempanya itu bersumber dari segmen Selimum, masih Kuta Alam juga yang pertama, karena penduduknya itu paling banyak. Artinya korban luka itu kemungkinan paling banyak, padat penduduknya di situ. Kemudian nomor 2 masih Kecamatan Syah Kuala. Kemudian yang ketiga tuh Kecamatan Oleh-Karing. Oleh-Karing nomor 3 kalau gempa itu terjadi di segmen Selimum, karena Oleh-Karing juga agak ke sana kan. Agak ke sana Pak. Itu terjadi ketika malam hari Pak ya. Kalau diperkirakan malam hari. Nah, setelah itu jika Bapak perkirakan lagi ketika terjadi jam 2 siang itu seperti apa Pak? Daerah mana yang paling terdampak? Kalau jam 2 siang perkiraan saya kan masyarakat kan di perumahan kan tidak 100% orang ada di rumah. Misalkan di sebuah rumah itu tinggal 6 orang, artinya prediksi anggaplah misalkan 4 orang bekerja, 2 orang stay di rumah. Nah, jadi memang kerusakan itu saya tidak bisa memunculkan dalam angka. Kenapa? Karena saya nggak punya data populasi per kantor. Karena kan kalau jam 2 siang kan data kan orang masih baru masuk kantor setelah istirahat. Artinya orang berada di kantor. Artinya itu sangat sulit. Tapi karena tidak bisa memperkirakan dalam jumlah berapa luka-luka, kita coba prediksi dalam persentase. Artinya lebih kurang 5-10% itu ada kemungkinan orang akan luka-luka kalau dia tidak menemukan jalur evakuasi yang tepat. Tapi makanya harapan kita semua bahwa setiap bangunan gedung di seluruh kota Banda Aceh itu ada arah evakuasi. Ada arah evakuasinya. Kemudian artinya Pak, untuk minimalisir. Untuk saat ini artinya belum ada Pak ya arah evakuasi. Mungkin beberapa gedung ada, saya rasa beberapa gedung ada. Mungkin yang belum ada mungkin tinggal dibuat. Tinggal dibuat saja ya. Karena kenapa? Karena itu kan untuk memudahkan orang. Artinya ada tanda panah yang menunjukkan kemana harus berlari, kemudian di mana tempat berkumpul kalau misalnya terjadi gempa. Kalau gempa itu berpotensi tsunami, kemana harus melarikan diri. Ya, itu juga harus. Pak, ini terkait dengan gempa yang terjadi hari Selasa lalu, itu sekitar berkekuatan bermagnitudo 5,1. Apakah ini ada kaitannya dengan segmen Aceh dan segmen Selimum ini, Pak? Berbedanya.
Jadi kalau yang kemarin tuh masih di subduksi. Yaitu gempa subduksi itu hampir sama dengan ya sumber gempa itu ya hampir sama dengan sumber gempa 2004. Artinya ini tidak ada hubungan itu dengan patahan di Sumatera. Artinya, nah kemudian ada alasan lain kenapa kita mencoba membuat model gempa itu bersumber dari patahan Sumatera ya. Di darat. Kenapa? Karena kalau segmen selimum sendiri itu dia sudah pernah ada sejarah kegempaan. Kan kita semua ini zona aktif secara tektonik. Segmen selimum itu kita punya sejarah kegempaan. Dari tahun berapa, Pak? 1964 kalau saya nggak salah pernah ada terjadi gempa. Kemudian 1985 kalau saya nggak salah itu pernah terjadi gempa di segmen selimum. Tapi kalau segmen Aceh, yang dari Tangse, Indrapuri, Matain baru sampai ke Pulau Aceh itu beberapa penelitian menunjukkan bahwa sudah 170 tahun itu tidak terjadi gempa. Jadi kalau secara konsep gempa itu kalau sebuah zona itu aktif tapi gempa itu jarang terjadi, itu kita yang takut sebenarnya. Kita takut. Itu mengapa, Pak, bisa Karena terjadi? di situ kemungkinan ada energi yang tersimpan dan belum lepas. Jadi ada tekanan batu yang bayangkan antara batu dengan batu itu saling menekan tapi dia belum terlepas. Karena kan ketika lepas kan terjadi gempa. Kalau misalkan ada sejarah gempa artinya energi itu tidak tersimpan, dia terlepas pelan-pelan. Misalkan ada gempa 4, kemudian 2 minggu kemudian tahun depan ada 5, artinya energi itu lepas. Tapi kalau misalkan sebuah tempat sudah lama tidak terjadi gempa, kita malah takut jangan-jangan nih ada energi yang tersimpan dan bisa lepas secara tiba-tiba. Makanya saya coba buat model. Nah artinya lempengan tersebut lempengan aktif, Pak ya? Ya, aktif. Yang patut kita waspadai sebenarnya, Pak ya? Nah seperti yang Bapak bilang tadi bahwa kita harus memperhatikan juga kondisi tanah di Aceh, Pak ya. Yang hasil penelitian Bapak juga mengatakan seperti itu. Apakah dengan adanya kaitan segmen Aceh dan segmen selimum ini bisa memungkinkan terjadinya likuifaksi seperti yang dilanda ketika terjadi di Sulawesi Tengah? Jadi sebenarnya tahun 2000 beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ada peneliti dari LIPI, dari Geotek LIPI, Pak Adrinto Hari. Dia melakukan penelitian di seputaran kota Banda Aceh. Dia coba membuat peta kerentanan likuifaksi di seluruh kota Banda Aceh. Nah artinya di kota Banda Aceh sendiri itu ada kawasan yang rentan terhadap likuifaksi, ada kawasan yang rentan itu ada tinggi, ada yang sedang, ada juga yang rendah berdasarkan hasil penelitian beliau. Nah jadi apakah dimungkinkan terjadi likuifaksi? Ya, ketika ada goncangan tanah, ada getaran tanah. Jadi kalau misalkan di bawah tanah itu ada lapisan pasir ataupun ada lapisan pasir berlanau misalkan dan situ ada air tanah, ketika dia bergetar sangat dimungkinkan tuh pasir itu akan mencair dan tanah di atas itu akan retak-retak. Itu sangat dimungkinkan. Sehingga kalau ada bangunan di atas itu bangunan itu bisa ambruk, turun ataupun dia bisa miring. Itu sangat dimungkinkan. Mengikuti pergerakan tanah tersebut, ya. Jadi tanah itu bisa retak-retak. Artinya itu disebut dengan lateral spreading namanya kalau bahasa ilmiahnya kan. Artinya tanah retak bangunan bisa miring. Nah, apakah akan seperti di Palu kan? Jadi sebenarnya itu sebulan setelah gempa saya sempat survei ke Palu, kami tinggal di sana sekitar 3 minggu dan melihat kawasan-kawasan dilanda likuifaksi di sana dan tsunami. Nah, di kawasan di Palu itu di Potubo, kemudian di Balaroa, Potubo, kemudian Jono Oge, kemudian di Sibalaya di sana tuh yang likuifaksinya sangat parah. Sebenarnya itu di sana tuh likuifaksi pertama terjadi likuifaksi di Palu tuh. Kemudian karena di atas kawasan rumah itu ada irigasi dan airnya itu penuh dengan irigasi. Nah, ketika gempa terjadi, si gempa itu membuat likuifaksi sehingga tanah itu retak-retak dan air di irigasi itu masuk ke dalam tanah semua. Nah, di bawah itu ada kawasan perumahan, terjadi likuifaksi juga, dia tanah itu retak-retak. Nah, kemudian karena air tanah yang sudah masuk ke bawah sehingga bangunan ini menjadi bergerak dan di sana tuh memang kawasannya tuh agak miring sekitar saya ukur sekitar 3 sampai 4 derajat kemiringannya. Nah, tapi kalau di Aceh itu kan kawasan itu hampir rata ya, hampir flat gitu. Artinya kalau terjadi likuifaksi mungkin ya tanahnya retak-retak tapi kemungkinan tidak akan bergerak seperti di Palu. Itu sana emang miring kan tanah. Walaupun segmen Aceh dan segmen Selimum yang waktu itu mungkin terjadi gempa jadi tidak akan mempengaruhi, Pak ya. Tidak terlalu likuifaksinya terjadi, artinya tanah itu retak-retak misalkan, tapi kemungkinan bergerak itu sangat kecil. Bergerak seperti di Palu kan kalau lihat di video kan ngeri sekali ya, bergerak sampai bergerak jauh, misalkan bergerak sampai 500 meter, sampai menghilangkan sebuah desa, Pak ya. Kalau kita kemungkinan
kalau saya lihat sepintas ya kayaknya nggak sampai seperti sana. Tapi likuifaksi itu mungkin ya bangunan itu mungkin miring-miring dan tanah itu mungkin ada lateral spreading seperti gempa di PD Jaya kan ada terjadi likuifaksi beberapa tempat di daerah pantai itu ada beberapa terjadi lateral spreading, tanah itu terbuka dan miring-miring. Tapi tidak bergerak aja. Tapi tidak bergerak Pak ya. Ini juga dan ketika terjadi gempa yang memang gempa segmen Aceh dan gempa Selimum ini, kemungkinan terjadi kerusakan infrastruktur itu seperti yang sudah Bapak jelaskan sekitar 40-80% Pak ya masing-masingnya. Nah, sebenarnya apa yang perlu diperhatikan ketika membangun sebuah infrastruktur agar terjaga dan cukup terlindungi apabila terjadi gempa mungkin tidak terlalu berpengaruh gitu? Ya, jadi sebenarnya itu kan yang pertama gempa tidak bisa diprediksi, kemudian kita nggak bisa membuat bumi itu diam tanpa bergerak, itu akan pas itu ya itu udah ketetapannya Tuhan, ketetapannya Allah bahwa itu bumi itu dinamis, tidak statis. Nah, apa yang manusia bisa lakukan kan kita mencoba memitigasinya, mengurangi dampak darinya. Salah satunya itu kan dampak gempa yang paling besar itu bangunan kan, karena kan gempa kan tidak pernah membunuh, yang membunuh itu kan bangunan sebenarnya, bangunan dan bencana ikutan setelahnya kan. Nah, harapan kita sebenarnya itu sudah punya SNI Standar Nasional Indonesia, SNI 1726/2012 ya. Itu tentang tata cara membangun bangunan infrastruktur dan jembatan tahan gempa. Nah, sebenarnya itu beberapa pembangunan di kita tuh bisa merujuk ke SNI itu. Itu yang pertama ya, merujuk ke sana. Nah, kemudian sebelum sebuah kawasan dijadikan kawasan pembangunan, artinya penelitian tentang kondisi bawah permukaan di tempat tersebut itu harus dilakukan dengan detail. Itu juga termasuk di dalam SNI tersebut? Saya rasa ada disebutkan, tapi ada SNI lain juga yang mengatur tentang bagaimana tentang menilai kondisi tanah di bawah itu. Karena seperti saya cerita tadi, tingkat kerusakan bangunan itu akan sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat, tanah itu seperti apa. Nah, yang ketiga, bagi masyarakat mungkin kita juga harus pemerintah juga harus sering melakukan sosialisasi. Artinya sosialisasi kepada masyarakat, pembekalan tentang ilmu pengetahuan tentang bencana, apa yang mesti dilakukan sebelum bencana terjadi, apa yang harus mereka lakukan ketika gempa terjadi, dan apa yang mesti melakukan setelah gempa itu harus diajarkan kepada masyarakat. Nggak hanya gempa, semua bencana. Artinya sosialisasi tentang bencana itu harus terus dilakukan. Ya? Nah, kemudian yang keempat kalau saya rekomendasikan tuh kita perlu kurikulum tentang kebencanaan. Artinya siswa anak-anak kita, anak-anak SD, anak SMP, anak SMA tuh mereka tuh harus dibekali tentang pengetahuan kebencanaan, dan itu harus dikanunkan kalau dimungkinkan. Jadi ada kanun tentang kurikulum kebencanaan. Artinya setelah ada kanun, artinya semua sekolah tuh diwajibkan supaya mereka tuh punya kurikulum tentang pengetahuan kebencanaan. Jadi bayangkan misalkan anak SD dari SD dia udah mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika gempa terjadi, seperti apa gempa itu, semua waspada. Nah, kemudian ketika dia besar dia akan sampaikan ke kawan-kawannya lagi. Kan anak suka itu dia menyampaikan. Dan ketika semua itu dilakukan, dan harapan kita ke depan kan masyarakat kita akan ada pengetahuan tentang bencana, dan mereka akan lebih siaga dibandingkan dengan generasi kita. Lebih siap siaga ketika terjadi gempa ya Pak ya. Kemudian yang terakhir mungkin, jadi kita kan di Aceh ini kan ada laut. Laut ada lautan di depan Banda Aceh itu. Jadi ketika saya sempat ke Palu tuh hampir sama kondisinya. Nah, itu bentuknya ada pergunungan, kemudian ada cekungan, kemudian di depan itu ada laut. Nah, saya juga mengharapkan kalau bisa di laut sekitar Banda Aceh itu dilakukan survei batimetri. Kita mau memetakan kira-kira di bawah laut kita tuh ada nggak kawasan-kawasan yang berpotensi longsor. Itu kenapa? Karena tsunami terjadi di Palu itu gempanya tuh gempa sesar geser, tapi biasanya gempa sesar geser nggak akan terjadi tsunami, tapi tsunami terjadi. Ternyata terjadi itulah akibat longsoran bawah laut. Nah, artinya kita harus petakan ada nggak kawasan yang kemungkinan longsor di laut kita. Nah, kalau ada artinya harus dilakukan antisipasi. Artinya itu juga harus dilakukan survei-survei seperti itu. Ini setelah dilakukan survei-survei tersebut, lalu ketika kita memang sudah meyakini bahwa daerah-daerah ini memang terjadinya, kita akan melakukan antisipasi pastinya dengan melakukan siap siaga seperti yang itu ya. Dari pemerintah sendiri sudah melakukan mitigasi atau belum Pak? Gimana? Kalau untuk sosialisasi beberapa kawan-kawan kita dari BPBA sudah melakukan beberapa, tapi kita harus terus meningkatkan. Ingat untuk sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat tidak hanya tugas pemerintah. Kami dari universitas juga melakukannya, dan malah di Unsyah sekarang tuh sudah ada mata kuliah MKU untuk kebencanaan.
Wajib semua mahasiswa. Jadi semua mahasiswa yang kuliah di Unsia itu mereka di awal-awal tuh sudah dibekali tentang pengetahuan kebencanaan dan lingkungan. Nah, jadi Unsia sudah selesai tentang itu, kita melakukan dan tingkat kurikulum, kemudian ya kita juga sosialisasi ke masyarakat. Artinya bersama-sama LSM juga melakukan sosialisasi ke masyarakat. Oke, baik Pak. Ini terakhir apa harapan Bapak sebenarnya untuk pemerintah agar memang mampu mengatasi apabila terjadi gempa ini? Ya harapan kita kan gini. Jadi harapan kita bersama, bumi ini dinamis ya. Jadi ini sudah sunatullah, nggak bisa kita elak. Artinya bumi dinamis dan dia terus bergerak, dia nggak mungkin kita diamkan. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia itu adalah mengurangi resiko. Dan resiko itu ada namanya itu unsur hazard, ada namanya itu unsur kapasitas, ada unsur kerentanan. Beberapa hazard dan kerentanan nggak mungkin kita hilangkan, tapi kapasitas kita itu bisa kita tingkatkan dengan seperti pengetahuan, sosialisasi dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak telah hadir di studio kami. Baik, terima kasih atas informasinya juga. Nah, pemirsa, walaupun Kota Banda Aceh dan Aceh Besar merupakan kota yang kabupaten yang rawan akan terjadinya gempa bencana bumi, dan mulai sekarang kita harus melakukan waspada dan antisipasi sejak dini agar mitigasi terjadinya gempa dapat diminimalisir. Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya.